Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Dalam video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar bersama Ibu Dewi Arianti. Kali ini tema kita adalah pelajaran 8 kelas 2 PAIBP tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa sebelum belajar, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Ayo kita baca bersama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak semua, adapun KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah KD-nya atau kompetensi dasarnya adalah 3.12, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Lut alaihissalam. Kedua, menunjukkan perilaku kerja keras. Ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Keempat, menjelaskan sikap berani dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Kelima, menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Dan yang keenam, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul mengajarkan manusia tentang akhlak yang mulia, agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Adapun Nabi Lut adalah Nabi yang ketujuh dari 25 Nabi dan Rasul Allah. Beliau adalah putra Haran ibnu Azar, yaitu saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pindah bersama Nabi Ibrahim dari negeri Babylon ke negeri Syam. Tetapi tidak lama kemudian, karena desakan penghidupan memaksa kedua nabi ini berpisah. Dan Nabi Lut pergi dan menetap di sebuah negeri yang bernama Sadum atau Sodom. Beliau diutus oleh Allah ke negeri Sadum yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah bangsa yang bergelimangan dengan kejahatan, perampokan, dan pembunuhan. Penduduk negeri Sadum menganiaya sesama manusia dan gemar berbuat maksiat. Dan salah satu maksiat terbesar mereka adalah menyukai sesama jenis, yaitu mereka menyukai sesama laki-laki. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau tinggal di daerah Palestina dan bertetangga dengan Nabi Ibrahim. Sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sodom, sebuah negeri yang penduduknya sangat durhaka dan juga sesat. Kaum Sodom tidak hanya menyekutukan Allah, mereka juga memiliki moral yang sangat tidak baik. Mereka menikah dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Padahal takdir manusia adalah menikah dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki menikah dengan perempuan. Tugas Nabi Lut sangatlah berat. Beliau harus berdakwah kepada kaum yang telah menyimpang dari takdir mereka. Pikiran mereka sudah terbolak-balik dan mereka tidak merasa bersalah melakukan perbuatan dosa itu.
Nabi Lut memberikan nasihat yang baik melalui dakwah-dakwahnya, tetapi kaum Sodom tidak mau menerimanya dan mengejek Nabi Lut. Jika mereka diingatkan akan adanya hari pembalasan dan azab Allah yang sangat pedih, mereka malah menantang Nabi Lut agar segera mendatangkan siksaan Allah itu. Kesedihan Nabi Lut semakin mendalam, karena bukan hanya umat beliau yang menentang, tetapi istrinya pun malah mengikuti orang-orang sesat dan keji itu, membantu mereka menentang dakwah beliau. Pada suatu hari, Nabi Lut didatangi dua tamu yang sangat tampan. Istri Nabi Lut sangat gembira dan ia segera menemui kaumnya untuk memberitahukan hal itu kepada mereka. Mendengar berita itu, semua orang kegirangan. Mereka saling berebut untuk mendapatkan dua pemuda tampan itu. Maka berbondong-bondonglah orang-orang menuju rumah Nabi Lut. Mereka berteriak keras kepada Nabi Lut agar mengeluarkan kedua tamunya yang tampan itu. Nabi Lut gelisah mendengar teriakan-teriakan dari luar rumahnya. Dengan sabar, Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakannya itu tercela. Namun kaumnya tidak mau peduli. Mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Di saat yang genting itu, tiba-tiba kedua tamu Nabi Lut mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah utusan Allah. Kedua tamu itu menyarankan agar Nabi Lut untuk tenang dan meminta Nabi Lut sekeluarga beserta pengikutnya untuk meninggalkan negeri Sodom di malam hari, dan kedua utusan Allah itu juga meminta Nabi Lut dan pengikutnya untuk tidak berpaling melihat ke belakang. Maka keluarlah Lut sekeluarga melalui pintu belakang. Hari menjelang pagi, penduduk Sodom yang menunggu di depan rumah Nabi Lut tak sabar lagi. Mereka nekat mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Seketika mereka bersorak begitu melihat kedua pemuda tampan itu di dalam rumah Nabi Lut. Tetapi maksud mereka untuk membawa kedua pemuda tampan itu sirna, karena tiba-tiba sepasang mata mereka tidak dapat melihat lagi. Mereka diazab oleh Allah hingga menjadi buta. Keesokan paginya, datang lagi azab Allah yang lain. Negeri Sodom ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat, dan kaum durhaka itu dihujani batu yang sangat besar dan berjumlah sangat banyak, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sodom. Mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh. Maka istri Nabi Lut seketika berubah menjadi batu dan musnah bersama penduduk Sodom yang durhaka itu. Demikianlah kisah Nabi Lut alaihi salam yang berdakwah di negeri Sodom. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, agar tidak durhaka dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, setelah kita menyaksikan video tadi, dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Lut berdakwah di negeri Sadum atau Sodom. Ketiga, penduduk negeri Sadum atau Sodom sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperilaku sangat buruk. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada penduduk Sadum melalui gempa bumi yang sangat dahsyat, angin yang sangat kencang, dan hujan bebatuan. Kelima, teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut adalah kegigihan, kerja keras, dan disiplin Nabi Lut alaihissalam
dalam mengajak umatnya ke jalan yang benar tanpa lelah dan putus asa. Semoga kita dapat mengikuti teladan dari sikap Nabi Lut tersebut ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya dengan baik dan benar ya, dan dapat meneladani sikap dari Nabi Lut tersebut. Terima kasih.